magnet rezeki. Satu sama terhubung. Alhamdulillah, buku Magnet Rezeki dapat rekor muri sebagai buku motivasi religi dengan bestseller terlama di dunia. Alhamdulillah. Sri Fatmawati dari Arema Ngalam. Ngalam ini dibalik ya, Malang jadi Ngalam ya. Hadir Pak Nas, lunas semua amanah saat ini. Amin, amin insya Allah ya. Ini memang ya salah satu impian itu impian orang akhir zaman ya, yaitu lunas amanahnya ini atau lunas hutang ya. Karena negara kita pun punya amanahnya luar biasa, 7.000 triliun ya, Masya Allah. Dan kita baru saja menyaksikan ya, ada satu negara yang akhirnya ya kolaps ya, atau sebenarnya nggak kolaps ya, artinya ya cuma nggak ada bensin aja, nggak ada bensin, nggak ada makanan. Public service itu tutup ya, sekolah-sekolah ditutup ya, Masya Allah. Kesian ya di Sri Lanka ya, presidennya diturunkan dengan paksa ya, karena namanya Raja Paksa ya. Itu karena apa ya? Karena amanah ya, karena hutang ya. Maka yuk sama-sama ya kita jadikan ini, jadi hidup kita tuh nggak boleh bergantung kepada hutang atau amanah ini ya. Jadikan dream ya, jadikan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi ketika ada seorang sahabat yang meninggal karena hutang ya, apakah dia masih punya hutang ya, punya amanah? Masih punya ya Rasulullah, aku nggak mau sholatkan sebelum ya ada yang menjamin gitu. Jadi artinya bagi kita ya umat Islam tuh penting sekali ya. Cuma bagi orang barat itu ya mungkin dia hidupnya pakai utang ya, pakai amanah itu. Bahkan sampai ada satu seminar properti gitu ya, waktu itu itu yang membuat saya akhirnya jadi gemes gitu, pengen ikut juga gitu kan, menyampaikan ilmu properti itu, karena kok diajarkannya tuh gampang banget gitu ya, menggunakan dana hutang gitu ya, dana utang ya. Kalau bagi kita, bagi umat Islam itu ya malah dijauhi gitu ya, dijauhi. Bukannya nggak boleh gitu, cuma kan ya siapa yang tahu, siapa yang bisa jamin kita besok masih ada gitu ya. Nanti kalau nggak dibayar, siapa yang bayar ya. Bismillah ya. Dan setelah itu udahlah, nggak usah ada apa-apa, belinya cash. Nggak sanggup beli cash ya puasa lah. Nggak sanggup beli handphone gitu ya puasa handphone lah ya, pakai handphone Nokia zaman dulu itu ya. Yang bekas-bekas kan murah sekali itu ya, mungkin dapatlah 200.000, 250.000, 300.000 itu ya. Nggak usah lah yang sampai mahal-mahal ya, kecuali dipakai buat bisnis yang bagaimana, yang besar ya, itu pun ya harus dibelinya dengan cash ya. Jadi ini jadi impian kita ya semuanya, secepatnya ya minta sama Allah ya. Jangan sampai orang lain yang bayarin gitu ya. Tenang Pak Nas, nanti orang lain yang nanti di belakang saya yang bayarin ya. Nanti ketemu tuh di akhirat lagi tuh. Lu dulu tuh ya mati-mati aja lo, gua yang bayarin lo utang lo. Nah, aduh, Pak Nas kok kurusan ya. Wih, perhatian aja ini ya. Ya kemarin lagi nggak sehat, jadi malah seneng ya, jadi ya, shrinking jadinya. Devira, sekarang malah utang dipermudah, jebakan semua. Betul ya, karena bisnis atau ekonomi kita ini berbasis utang itu, berbasis amanah itu ya aduh ya. Udahlah pokoknya kita harus menjauh ya, sejauh-jauhnya, seperti menjauh dari serigala gitu loh. Jadi kalau serigala aja kita jauhi gitu ya, karena itu aja. Kalau dalilnya apa Pak Nasia? Nabi nggak mau sholatin. Bayangkan ya, nggak disolati orang ya. Kalau nggak disolati gimana ceritanya ya? Kita sholat ini kan sebagai ya ukurannya
Bahkan sampai orang mati sekalipun disolatin, ya. Saking pentingnya urusan sholat ini, ya. Ya bagi kita ya umat Islam. Bagi orang-orang yang bukan umat Islam kan memang nggak penting ya. Yang penting kan dunia bagi mereka. Bagi kita kan penting sekali. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd, ya, as-shalah. Awal yang pertama kali dihisab, ya, dari seorang hamba itu apa? Ya, sholat, ya. Jadi kalau kita nanti akhir dari ya, akhir dari hidup kita nggak disolatin, ya gimana? Ya, itu na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi ya, hidup ala kadarnya, hidup ala kadarnya, ya, semampunya. Bisanya itu ya, itulah yang diinginkan, ya, dinikmati. Ernawati, semoga kita diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi teman-teman semua ya, salah satu pengobat hutang, ya, pengobat amanah itu adalah emas, ya, emas itu. Kenapa kok emas, ya? Ini sambilan ya. Kenapa kok emas? Karena sekarang ini berbasisnya memang ekonomi itu nggak berbasis pada emas. Ekonomi itu berbasis pada ya uang kertas. Nah, uang kertas itu basisnya ribawi. Ribawi itu gitu kan mengajak orang kepada amanah atau hutang. Siapapun semua akhirnya terjebak. Kalau uang kita tuh masih uang yang ribawi gitu ya. Uang yang uang kertas gitu. Ya begitu. Nah, maka gimana cara kita menyelamatkan? Coba deh teman-teman semua ya. Punya emas, ya, punya emas. Ada apa-apa mau beli gitu kan, nanti dulu ya, saya tabung dulu di emas, tabung di emas, tabung di emas. Saat udah cukup gitu kan, jual emasnya, ya. Baru kemudian kita menikmati apa yang kita mau nikmati. Begitu. Jadi salah caranya itu. Jadi nggak sekedar panas, kenapa kok di magnet rezeki kita berjuang di emas dan dinar gitu, ya. Nggak sederhana itu, ya. Sangat luar biasa emas itu, ya. Jadi Anda kalau mau selamat dari amanah gitu ya, punya emas. Ya, Pak Nas, mana lebih utama Pak Nas? Ya, bayar amanah atau nabung emas? Dua-duanya dong. Ya, mana yang lebih utama Pak Nas? Ya, bayar amanah sama sedekah gitu. Dua-duanya. Jadi jangan dikotomikan. Artinya bayar amanahnya gitu ya, sebagian. Bayar amanah sedekah sebagian gitu ya. Jadi misalnya nih gitu ya, suami punya tanggung jawab amanah, bayar amanah gitu. Ya udah, uangnya suami gitu ya, itu buat amanah. Kan kita ngasih istri nih gitu ya, mah ini buat uang belanja gitu. Bisik-bisik sama istri ya, sisihin ya buat beli emas gitu, sisihin ya buat sedekah. Jadi suami yang bayar amanah ya, sementara sebagian uang kasih istri titip, tapi udah ada buat emas sama sedekah ini. Ya secara syariat, secara hati, secara spiritual juga nggak apa-apa ya. Kecuali kalau ya kita memundur-mundurkan pembayaran amanah kita, itu nggak boleh ya. Padahal mampu banyak duitnya gitu ya. Bebaskan riba kami semua ya Allah, amin. Jadi riba dengan debt ya, hutang atau amanah ini saudara sepupuan atau bahkan saudara kembar. Kalau ada riba pasti ada utang ya. Kalau ada riba pasti ada utang. Negara yang dikelola dengan ribawi udah pasti ya, masyarakatnya pasti berutang atau punya amanah ya. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.